Shalom, selamat malam bagi kita semua yang sedang mengikuti persekutuan doa Rabu online ini. Walaupun kita terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kita semua percaya bahwa kita disatukan oleh Roh-Nya yang kudus dan kasih-Nya mengikat kita. Saudara, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mulai persekutuan doa ini. Mari kita hening sejenak di hadapan-Nya. Kita mempersiapkan diri kita sebelum memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, Yesus. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syukur kita. Mari kita buka suara bersyukur kepada-Nya. Kita bersyukur untuk anugerah nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hingga malam hari ini kita dapat berjumpa, kita ada di depan media ini. Kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita bersyukur untuk nafas kehidupan yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah melindungi kami. Engkau sudah menyertai, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh ada di depan layar kami masing-masing. Kami masih boleh bernafas,
Kami selalu menikmati berkat-berkat-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa untuk itu semua itu adalah anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang sudah Kau berikan pada kami. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita yang terhilang, kita yang berdosa, kita yang tersesat, dicari dan diselamatkannya. Dan Roh-Nya yang kudus menarik kita kembali kepadanya. Mari kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami tahu siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Pikiran kami kotor ya Tuhan. Jikalau di hadapan kekudusan-Mu, bahkan segala kebaikan kami nampak seperti kain yang kotor ya Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh mensyukuri bahwa Engkau mencari kami, bahwa Engkau meraih kami, Engkau menarik kami kembali kepadamu ya Tuhan. Menyelamatkan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa harga kami dibayar dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah dan nyawa-Mu sendiri. Dengan Engkau yang naik ke kayu salib. Dihina, disiksa, dinista. Dan di sanalah Engkau membayar lunas dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Kau berikan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manfaatkanlah beberapa detik ke depan. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan jujur dan tulus. Akuilah kesalahan dan dosamu di hadapannya. Dia tahu, Dia mengerti. Tetapi Dia mencari dan Dia mengampuni. Datanglah pada Tuhan sekarang. Akuilah kesalahan dan dosamu di hadapannya. Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah mengerjakan keselamatan bagi kami. Dan oleh karena itu kami bersyukur karena kami sudah diampuni. Tuhan, inilah puji syukur kami atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Jemaat yang kasih Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia melihat hidup kita saat ini, masa lalu dan juga masa ke depan. Oleh karena itu kita bisa berserah kepada-Nya. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kebijakan, kesatuan, dan kesigapan pemerintah dalam menata negara ini dalam menghadapi masa tanggap bencana COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, negara kami dan juga banyak negara di dunia ini sekarang sedang menghadapi hal yang sama, yaitu kami sedang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami sebagai satu bangsa, kami sebagai satu negara, biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan, kesatuan hati, kesigapan dan kecepatan bertindak kepada para pemimpin kami untuk menata peraturan-peraturan yang terkait dengan tanggap bencana ini. Tuhan, tolonglah mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat kelurahan, RT dan RW. Biarlah setiap keputusan yang diambil boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan kami semua tidak mudah dipecah belah oleh berbagai kepentingan yang mungkin terselip di tengah-tengah bencana ini. Tuhan, berikanlah anugerah kepada bangsa kami, agar bangsa kami boleh bersatu di dalam masa yang sulit ini. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang Muslim yang sedang dalam bulan puasa Ramadan saat ini. Biarlah di tengah kondisi yang sulit ini, Tuhan Allah, pencipta alam semesta ini, memelihara mereka dan memberi mereka juga damai sejahtera. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang beragama Muslim yang sedang menjalankan puasa Ramadan. Tuhan, mereka beribadah di tengah masa yang sulit ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan
yang beranugerah kepada seluruh makhluk alam semesta. Kau menurunkan hujan kepada semua orang, Kau memberkati semua orang. Dan kami percaya Engkau juga memelihara mereka di tengah masa yang sulit ini. Dan menolong mereka agar mereka juga memiliki damai sejahtera di tengah masa yang sulit ini. Dan tolonglah kami juga apabila kami berkelebihan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh membagikan kasih kepada mereka. Dan terlebih lagi Tuhan apabila Roh-Mu yang kudus bekerja di hati kami dan di hati mereka. Biarlah kami juga boleh memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Injil damai sejahtera yang sejati itu. Tuhan tolonglah mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya kita berdoa untuk pelaksanaan PSBB yang akan dilaksanakan di berbagai kota termasuk di Surabaya. Besok tanggal 28 April atau hari kemarin Selasa. Mari kita berdoa agar pelaksanaan dari PSBB ini boleh ditaati oleh semua orang dan pelaksanaan PSBB selama 14 hari ini akan membantu menurunkan bencana atau wabah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai kota Indonesia, termasuk di Surabaya yang dimulai tanggal 28 April kemarin. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan ketekunan dan ketegasan kepada para aparat serta ketaatan pada masyarakat di dalam menjalaninya. Tuhan, tolonglah di dalam masa yang sudah berjalan ini, biarlah kami boleh melihat ada hasil yang jelas, ada penurunan dari angka-angka orang yang terjangkit dari penyakit ini. Dan biarlah bangsa kami semua boleh dilewatkan dari masa pandemi ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi kami semua. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa yang pertama adalah memohon pimpinan Tuhan untuk gereja kita agar lebih peka pada suara Tuhan dan menaatinya di dalam kita menavigasi perubahan-perubahan sistem pelayanan di masa yang sulit ini. Mari kita berdoa bersama-sama agar Tuhan memimpin para pemimpin gereja kita. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Kami berdoa untuk pimpinan Tuhan. Tolonglah para pemimpin kami agar lebih peka dalam mendengar suara Tuhan lagi. Dan juga bisa dengan cepat, dengan tangkas menaatinya. Tolong mereka Tuhan di dalam menavigasi perubahan-perubahan sistem pelayanan di masa yang genting ini. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang harus kami sesuaikan. Ada pelayanan-pelayanan yang tetap harus kami laksanakan. Berikan kami petunjuk. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi hikmat kepada gereja kami. Tuhan, tolonglah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya mari kita berdoa agar gereja kita boleh peduli kepada para jemaat
kita yang khususnya sekarang sedang dalam kesulitan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pelanggan karena masa karantina dan masa pembatasan sosial berskala besar ini. Mari kita berdoa agar gereja tidak lalai merawat anggota tubuh Kristus sendiri. Mereka yang sakit, mereka yang terhilang. Mari kita berdoa agar gereja peduli dan boleh merancangkan rencana-rencana strategis di dalam menolong mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tolonglah gereja kami, agar gereja kami boleh terus bisa memetakan anggota-anggota gereja yang sekarang sedang dalam kesulitan, mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, mereka yang mungkin kehilangan pelanggan, mereka yang banyak kehilangan kesempatan-kesempatan sehingga terganggu status ekonominya. Tuhan, tolonglah agar gereja tidak lalai merawat anggota tubuh Kristus, mereka yang tersisih, mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam kesulitan hidup. Bahkan juga mereka yang selama ini juga sulit untuk mendapatkan akses pada fasilitas online. Sehingga mungkin sudah sebulan lebih mereka tidak dapat beribadah dengan baik. Kiranya Engkau menolong gereja kami agar dapat terus menerus berubah, agar dapat terus menerus menyesuaikan diri. Sehingga kami boleh melayani umat Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan, satukanlah hati kami, bakarlah terus semangat kami, agar kesulitan ini Tuhan tidak membuat kami menjadi lengah atau menjadi lelah. Tetapi mata kami boleh selalu tertuju kepada Tuhan Yesus yang adalah pemandu hidup kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pandanglah kepadanya. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tibalah saat bagi kita untuk menaikkan pokok doa pribadi kita. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Dan Dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita sesuai dan seturut dengan kemurahan dan waktunya yang indah. Pakailah beberapa detik ke depan untuk berdoa menaikkan permohonan pribadimu.
Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai hari ini jemaat Gloria semua boleh terpelihara dengan baik di dalam kasih karunia Tuhan. Kami belum mendengar ada jemaat yang terjangkit wabah penyakit yang menakutkan ini. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Namun kami juga tahu ada beberapa jemaat kami yang sedang bergumul dengan kesehatan yang terganggu. Kami mau berdoa untuk mereka. Jemaat-jemaat Gloria yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di tempat lain di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan untuk mereka. Kami berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang kuasa itu, menjamah mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Engkau adalah tabib kami yang agung. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah Allah yang tahu persis masalah yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang terganggu kesehatannya. Mari Tuhan, berbelas kasihanlah. Tolonglah mereka Tuhan. Berikan sukacita, damai sejahtera-Mu ke dalam hati mereka. Sertai mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan naungi mereka dengan tangan Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang setia, kami sudah berdoa. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom. Di dalam kesempatan ibadah doa kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu karyanya belum selesai. Mari saya ajak kita membaca dari Kitab Rut. Kitab Rut pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian ini. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, silakan jemaat mengikuti dengan Alkitab masing-masing. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa,
yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saya bacakan pasal pertama ayat ke-22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Satu ayat lagi saya ingin bacakan dari pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Atau dari ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kondisi kehidupan yang sulit seperti sekarang ini, kami datang sekali lagi kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengar sapaan Tuhan yang memberi kami penghiburan dan kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang biasa menemani anaknya belajar. Jadi setiap kali anaknya belajar, mama duduk di seberangnya menemani dia. Satu kali mama mengambil sehelai kain putih dan mengikat kain putih itu dengan sebuah bingkai, lalu dia mulai menyulam. Dia menusukkan benang-benang berwarna-warni itu ke atas kain yang telah disiapkan. Anaknya memperhatikan dari seberang sambil belajar, dan setelah sekian lama anaknya itu di dalam hati berpikir, mama ini lagi ngapain sih? Mama ini lagi belajar bikin apa? Kalau mau belajar, ya serius. Kenapa kerjakan sesuatu yang hasilnya seperti begitu? Jelek sekali. Dia melihat benang-benang yang tidak beraturan itu dimasukkan, warna-warni, enggak akaruhan. Di dalam hati dia menganggap mamanya ini hanya buang-buang waktu sedang mengerjakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Sampai suatu hari mamanya berhenti dari pekerjaannya. Lalu mama mulai membalik kain itu dan menggunting benang-benang warna-warni yang tidak beraturan itu. Dan setelah selesai, lalu mama memasang bingkai itu di dinding, dan anak itu terperanjat melihat apa yang dikerjakan oleh mamanya. Ternyata yang selama ini dikerjakan oleh mamanya adalah satu foto wajahnya, dan sekarang sudah jadi terpasang di sana. Begitu indah. Saudara-saudara, kehidupan kita barangkali seperti itu. Tuhan sedang menenun kehidupan kita. Dan selama proses itu masih berlangsung, belum selesai, mungkin kita tidak melihat keindahannya. Mungkin kita melihat ada banyak hal yang bahkan nampaknya negatif. Tetapi kalau pekerjaan sudah selesai, maka kita akan melihat satu karya yang indah. Kita perlu mencatat kisah tragedi satu keluarga. Dikatakan ini terjadi pada zaman para hakim memerintah.
Saudara, zaman hakim-hakim adalah satu masa yang kelam sekali di dalam sejarah kehidupan orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Barangkali apa yang terjadi di dalam kitab ini bisa diwakili di dalam 2 ayat yang ditulis di dalam pasal ke-17 ayat yang ke-6. Pasal 17 ayat yang ke-6 diulang lagi di pasal 21 ayat ke-25, yaitu ayat terakhir sebagai penutup dari kitab Hakim-Hakim. Ayatnya berbunyi demikian, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Maksudnya tidak ada pemimpin. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itulah gambaran daripada zaman kitab Hakim-Hakim ini berlangsung. Setiap orang mengerjakan apa yang benar menurut pendapat dirinya sendiri. Nah, saudara, di zaman inilah Tuhan seringkali memperingatkan, bahkan menghukum umatnya dengan menyerahkan mereka ke dalam berbagai penderitaan. Dijajah, ditindas oleh bangsa asing, sakit penyakit, ataupun mungkin hal-hal yang lain. Barangkali juga termasuk salah satunya adalah kelaparan. Dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh keluarga Elimelek, saudara-saudara. Jadi terjadilah pada zaman kehidupan keluarga ini, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu dicatat, pergilah Elimelek ini beserta dengan keluarganya ke Moab untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik. Saudara-saudara, Elimelek, nama itu sendiri artinya adalah bahwa Tuhan adalah rajanya. Tuhan adalah rajaku. Nah, sekarang sedang terjadi satu bencana kelaparan di tanah Israel. Kenapa dia nggak bertahan dengan teman-temannya sedesa, sekampung di Bethlehem? Kenapa harus ambil keputusan cepat-cepat pergi dari situ? Apakah Tuhan tidak bisa pelihara mereka di tengah-tengah kesulitan? Tapi sekali lagi latar belakang kehidupan zaman itu adalah setiap orang melakukan apa yang benar menurut pendapatnya. Elimelek merasa yang benar adalah kita pergi mengungsi dari tempat yang sekarang sedang kekeringan ini. Tetapi tujuannya mengapa pergi ke Moab? Bukankah di dalam kitab Bilangan telah dicatat bangsa Moab lah yang pertama kali menyebabkan orang-orang Israel menyembah berhala. Sekarang dia membawa keluarganya pergi ke tempat itu. Memang mereka tiba di situ, saudara-saudara. Dan mereka tinggal di situ selama 10 tahun. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama-tama Elimelek itu mati. Kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Dan akhirnya saudara-saudara setelah 10 tahun, setelah papa dan kedua anak laki-laki mati ini, maka istrinya Naomi mendengar bahwa Allah telah memulihkan keadaan di negerinya. Maka dia memutuskan untuk pulang. Saudara, pulanglah mereka bertiga. Naomi dengan kedua menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Saudara, singkat cerita di perjalanan Orpa itu pamit. Dia tidak melanjutkan perjalanan mengikuti mertuanya. Tetapi Ruth, dia mengatakan saya akan tetap ikut dengan engkau, dengan mama mertuanya kemanapun engkau pergi. Orpa telah memohon diri pulang kembali dan namanya tidak pernah disinggung lagi di dalam seluruh Alkitab. Tetapi Ruth ikut dengan Naomi pulang sampai di tempat asal mereka di Bethlehem. Saudara, ketika orang-orang kampung melihat Naomi kembali, mereka menyambut dia mengatakan, oh ini Naomi yang pergi selama ini 10 tahun sudah pulang. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan panggil aku nama itu lagi. Sebut aku Mara. Mara itu artinya pahit. Dia ingin menyatakan saudara-saudara betapa pahitnya kehidupan dia. Pergi dengan suami, dengan kedua anak,
mengungsi ke negeri asing selama 10 tahun, dia kehilangan semua. Dia kehilangan suami, dia kehilangan kedua anak-anaknya, dan satu menantunya yang tidak setia. Dia hanya pulang membawa Rut. Tapi kemudian saudara-saudara kita melihat cerita ini terus berlanjut. Naomi sudah kembali ke Bethlehem. Apakah selesai ceritanya sampai di situ? Tidak. Cerita ini masih berlanjut, yaitu bahwa Rut itu kemudian menjalin satu relasi dengan Boas. Sampai akhirnya dia diambil, ditebus oleh Boas sebagai kerabat daripada keluarga Elimelek ini menjadi istri. Apakah selesai ceritanya sampai di situ? Bahwa Naomi telah membawa seorang janda istri daripada anaknya, lalu sekarang perempuan janda ini telah mendapatkan suami, berarti dia sudah mendapatkan satu topangan hidup, jaminan hidup. Apakah selesai sampai di situ? Belum, ceritanya belum selesai. Ceritanya adalah setelah Boas mengambil Rut menjadi istrinya, kemudian istrinya ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lahirnya anak laki-laki ini bisa dikatakan sebagai satu pengganti bagi Naomi yang kehilangan dua anak laki-laki. Sekarang dia mendapatkan seorang cucu laki-laki, berarti nama keluarga bisa diteruskan lewat lahirnya anak ini. Bahkan dia diberikan kehormatan untuk mengasuh anak ini, membesarkan anak ini. Kira-kira ini adalah satu penghiburan bagi Naomi di hari tuanya. Setelah dia mengalami begitu banyak kekecewaan, begitu banyak kepahitan, keterhilangan di dalam kehidupannya, sekarang dia mendapatkan kembali seorang anak yang dia bisa rawat sendiri di pangkuannya. Apakah selesai ceritanya sampai di situ? Belum, saudara-saudara. Dicatat di dalam ayat yang ke-17 katanya tetangga-tetangganya memberikan kepada anak ini nama Obed. Selesai sampai di situ? No. Karena dicatat Obed ini adalah ayahnya Isai, ayahnya Daud. Begitu juga di dalam ayat ke-22, di ayat yang terakhir kita perlu diulang sekali lagi. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Saudara, yakinlah Naomi tidak tahu hal ini. Karena mungkin sebelum Obed ini sempat menikah, mengambil istri dan melahirkan anak, kemungkinan Naomi sudah tidak ada. Naomi yang mengalami kepahitan seumur hidup, bahkan dia sekarang sudah meninggal. Tetapi apakah cerita selesai sampai di situ? Belum. Ceritanya belum selesai. Saudara tahu apa artinya Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud? Saudara ingat dari keturunan Daud itulah nanti Mesias, juru selamat itu lahir ke dalam dunia. Naomi sama sekali tidak sempat lihat itu. Paling-paling dia melihat sampai Obed dewasa, lalu Obed itu mungkin sempat disaksikan menikah. Kemudian tidak lama mungkin Naomi meninggal. Naomi sudah meninggal tetapi ceritanya belum selesai. Karya Tuhan belum selesai. Dari Obed nanti melahirkan seorang anak yang diberi nama Isai. Dan Isai itu menjadi papa yang melahirkan Daud. Dan Daud, nama itu dipilih oleh Tuhan yang melalui keturunannya melahirkan Mesias. Saudara, hari ini kita sedang ada di dalam satu proses sejarah yang berat, yang pahit, yang mengancam, yang penuh dengan hal-hal yang buruk. Kita tidak tahu sampai kapan akan berlangsungnya wabah ini. Terakhir saya membaca satu artikel, di dalamnya ada satu kalimat yang baik.
Barangkali saat sekarang ini adalah satu momen yang pas, tepat untuk kita bertanya, berpikir. Bertanya, Tuhan, mengapa aku masih hidup? Mengapa sementara orang lain sudah menjadi korban, saya masih tetap hidup? Saudara, apakah kita akan sama-sama melewati bencana ini? Ancaman ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya hanya percaya satu hal, bahwa Allah masih tetap sedang berkarya. Ceritanya belum selesai. Karya Allah belum selesai. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa melihat pada saat akhir hidup kita, kita menoleh ke belakang, kita melihat karya Allah yang indah, kita bisa aminkan semuanya. Tetapi sekalipun kita tidak ada kesempatan seperti itu, yakinlah bahwa Allah kita masih terus sedang berkarya. Karyanya belum selesai. Pada akhirnya, saudara-saudara, Alkitab menjamin kemenangan ada pada tangan Kristus, pada pihak Kristus. Tuhan kita yang akan keluar sebagai pemenang. Entah kita sempat menyaksikan saat itu atau tidak, tetapi yakinilah, itulah yang akan terjadi. Pada saat karya akhir Allah selesai, saudara akan kagum, kita semua akan bersorak-sorai bersukacita, mengatakan Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa, karyamu sempurna. Tetapi sementara kita menjalani ini, saudara-saudara, mari kita terus berdoa, minta Tuhan beri kekuatan, beri kita penghiburan, beri kita sukacita, beri kita semangat untuk tetap melanjutkan kehidupan kita. Dengan keyakinan kemenangan akhir ada di tangan Tuhan. Dan kita semua akan menikmati itu, bukan di sini, tetapi di sana, di dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Suara manusia sudah berhenti Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang terus menyapa, mengingatkan setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya di tengah-tengah sejarah dan rencanamu sempurna adanya. Meskipun di dalam proses ada anak-anak Tuhan yang harus mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan, mereka harapkan. Tetapi pada akhirnya kami yakin, kami percaya, kami akan bersorak-sorai bersama dengan Tuhan di hari kemenangan yang kami nanti-nantikan itu. Kemenangan ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga akan ikut bersama-sama menikmatinya. Tambahkan kekuatan kepada kami, pengharapan, iman, sukacita, semangat yang positif untuk menjalani hidup ini. Kalau banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan, Tuhan secara khusus memberi anugerah kepada mereka. Kalau boleh Tuhan bukakan jalan untuk mereka. Tapi biarlah kami semua setia terus mengikut Tuhan. Lanjutkan karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tenun terus hidup kami sampai selesai. Kami percaya Tuhan sanggup mengerjakan itu. Terima kasih untuk rencana-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, tuntunan Tuhan sudah sangat jelas bagi kita. Sekarang tiba saatnya kita mengembalikan rasa syukur kita pada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama dan menaikkan syukur kita.
kasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, menerima berkat Tuhan. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah doa kita selesai, Tuhan memberkati.